Olimpiade musim panas. Sebuah ajang yang ditunggu-tunggu oleh warga dunia. Keragaman cabang olahraganya dan tentunya kebanggaan, pride yang dihasilkan jika perwakilan negara bisa meraih medali. Ibu kota Jepang, Tokyo, kebagian menjadi tuan rumah pada Olimpiade musim panas tahun 2020. Yang kamu tahu baru bisa digelar tahun ini dan tidak sesemarak tahun-tahun sebelumnya. Ya apa boleh buat, pandemi COVID masih mengancam warga dunia. Jadi boleh dibilang Olimpiade tahun ini seperti dibayang-bayangi sesuatu yang suram. Tapi kamu keliru jika menganggap Olimpiade tahun ini adalah yang paling gelap. Olimpiade yang paling menegangkan dalam catatan kami terjadi 49 tahun yang lalu. Saat kota Munich atau juga biasa disebut München, Jerman Barat, menjadi tuan rumah. Kala itu Jerman masih terbelah Barat dan Timur. Memasuki minggu kedua perhelatan, tiba-tiba terjadi penyekapan yang berakhir menjadi pembantaian para kontingen Israel yang dilakukan oleh milisi Palestina. Munich Massacre, sebuah peristiwa teror yang membuat hubungan kedua negara makin berdarah-darah di masa-masa setelahnya. Dan di Persami kali ini kita akan membahas rincian kejadiannya. Ada banyak pertanyaan, siapa dalangnya? Berapa korbannya? Dan tentunya bagaimana situasi pada detik-detik ketika pembantaian itu terjadi. Selamat datang di Persami, Perkemahan Selasa Misteri. Persami bukan jurnalisme investigasi. Persami bukan jurnalisme data. Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Kota München, Jerman Barat, pada musim panas tahun 1972. Musim panas yang berbeda dari biasanya. Sejak tanggal 26 Agustus, München mengemban tugas sebagai tuan rumah Olimpiade yang digelar hingga tanggal 11 September. Kontingen dari 121 negara datang untuk berkompetisi di 21 cabang olahraga. Munich terasa lebih semarak. Para atlet, pelatih, dan ofisial lain tinggal di sebuah kompleks yang disebut Kampung Olimpiade, Olympic Park. Di sana mereka melupakan rivalitas, melupakan status sebagai kompetitor, dan mencoba memulai relasi pertemanan. Para atlet dari berbagai negara saling mengakrabkan diri melalui tongkrongan-tongkrongan dan obrolan-obrolan santai. Kadang di apartemen, atau yang lebih sering di taman-taman sekitar Olympic Park. Suasana yang demikian itu bukan terjadi karena kebetulan. Komite penyelenggara Olimpiade München memang sengaja mengendorkan keamanan. Mengendorkan keamanan? Untuk apa? Kenapa? Mari kita simak laporan Don Yeager untuk Sport Illustrated. Don melaporkan, panitia pada waktu itu ingin melepaskan citra Jerman Barat dari unsur militerisme. Berangkat dari sejarah sepanjang kekuasaan Hitler dan partai Nazinya, hingga akhir Perang Dunia Kedua, Jerman dikuasai oleh rezim yang militeris, otoriter, dan menyeramkan. Bahkan Adolf Hitler juga pernah menggunakan Olimpiade tahun 1936 di Berlin untuk unjuk kekuatan. Oleh karena itu, panitia Olimpiade München mencoba menyelenggarakan acara dengan suasana yang lebih rileks, serba rileks. Aturan di dalam venue hingga kampung Olimpiade dibuat santai. Personil-personil keamanan nggak ada yang pegang senjata. Dan sikapnya juga sangat bersahabat, sangat cair. Semua orang bisa keluar masuk gedung, venue, dan tempat tinggal atlet dengan sesuka hati. Para atlet juga biasa melompati pagar jika ingin mengunjungi kompleks penginapan atlet lain. Tapi, kondisi yang terlampau santai ini tidak membuat semua orang senang. Perwakilan dari Israel menyatakan keberatan. Mereka meminta tambahan personil keamanan di sekitar apartemen tempat mereka menginap. Panitia mengiyakan pada waktu itu. Dan benar saja, beberapa hari kemudian kekhawatiran itu pun benar-benar jadi kenyataan. Minggu dini hari, 5 September 1972, kontingen Israel sedang beristirahat di kamar apartemen. Pada pukul 4:30 pagi waktu setempat, 8 orang pria yang berpakaian sporty terlihat menyelinap masuk ke apartemen kontingen Israel. Bukan, mereka bukan kontingen negara lain yang ingin ramah tamah. Mereka adalah milisi radikal yang membawa tas-tas ransel yang berisi senapan serbu, pistol, dan granat. Nggak lama kemudian, mereka mendobrak paksa pintu apartemen, membangunkan seluruh atlet dan pelatih, lalu menyekapnya di ruang tengah. Dengan moncong senjata yang mengarah ke wajah Sandra. Siapa ke-8 pelaku itu?
Mereka adalah anggota Black September Organization atau BSO. BSO adalah faksi dari Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO. Mereka sedang menjalankan sebuah misi yang bernama Operasi Ikrit dan Biram. Apa maksudnya? Ikrit dan Biram adalah dua desa di Palestina yang mayoritas penduduknya beragama Kristen. Pada tahun 1948, warga kedua desa itu diusir paksa oleh pasukan militer Israel. Tanahnya diduduki hingga hari ini. Kedelapan anggota BSO ini memang punya pengalaman hidup yang pahit terkait dengan pendudukan Israel. Pengalaman itulah yang mendorong mereka untuk bertindak radikal dan berani melancarkan aksi terorisme. Mereka memilih Olimpiade Munich sebagai event yang paling tepat. Dalam penyekapan, milisi BSO ini sempat mendapatkan perlawanan dari dua atlet gulat dan seorang pelatih yang mencoba membela diri. Gak ada yang menduga ketiganya bisa senekat itu. Hasilnya, pemandangan horor. Kedua atlet dan satu pelatih itu ditembak mati. Mayat korban dibiarkan begitu saja di lantai dengan luka tembak yang menganga dan darahnya yang berceceran di mana-mana. Kontingen Israel yang disandra tersisa 9 orang. Tuntutan milisi BSO sebenarnya sederhana. Mereka meminta pembebasan 234 warga Palestina dan 2 anggota faksi Tentara Merah, sebuah organisasi milisi asal Jerman Barat yang sedang dipenjara oleh pemerintah Israel. Jika sampai tengah hari tuntutan itu tidak dikabulkan, mereka bilang akan mulai membunuh para sandera. Nggak, para milisi Black September nggak minta uang tebusan. Meskipun ditawarkan dalam jumlah yang tidak terbatas oleh pemerintah Jerman Barat, mereka benar-benar setia terhadap misi mereka. Nggak goyah dari tujuan awal mereka. Sementara itu, dunia segera mengetahui peristiwa tersebut. Kru televisi dari berbagai negara yang tadinya fokus meliput Olimpiade, berbondong-bondong datang ke lokasi kejadian untuk melakukan siaran langsung. Pemerintah Jerman Barat jelas tertekan pada waktu itu. Dan saking tertekannya, mereka melakukan tindakan yang gegabah. Polisi ditugaskan untuk berpakaian olahraga, casual, tapi bersenjata lengkap, dan mereka ditugaskan untuk melakukan operasi pembebasan. Tapi polisi-polisi itu sama sekali nggak punya pengalaman dalam operasi kontraterorisme, dan kenyataannya, operasi tersebut berakhir dengan kegagalan. 8 anggota BSO masih di dalam apartemen menyandera 9 orang atlet dan pelatih asal Israel. Hari mulai menjelang sore. Situasi masih deadlock. Sandera memang masih hidup, tapi atmosfer jadi makin menegangkan setelah pemerintah Israel menolak memenuhi tuntutan para pelaku. Jam 6 sore, akhirnya para pelaku penyekapan mengendur. Mereka mengajukan tuntutan baru, transportasi menuju Kairo, Mesir. Otoritas Jerman Barat setuju, lalu menyediakan 2 helikopter untuk digunakan pelaku membawa sandera ke bandara terdekat dan mempersiapkan sebuah pesawat jet 727 di bandara tersebut. Sebuah pesawat jet yang akan dipakai pelaku untuk membawa para sandera ke Kairo. Pemerintah Jerman Barat juga melengkapi pesawat itu dengan 16 kru dan pramugari pesawat, yang sebenarnya adalah polisi yang sedang menyamar. Kru televisi mulai memindahkan peralatannya ke sekitar bandara. Mereka menyorot suasana yang semakin menegangkan. Di sisi lain, para sniper sudah bersiap di atas gedung-gedung mengelilingi bandara. Personil keamanan lain terlihat bersiaga dengan senjata lengkap di perimeter yang sudah ditentukan sebelumnya. Aman? Belum. Masalahnya, lagi-lagi otoritas Jerman Barat membuat blunder yang kali ini jauh lebih fatal. 16 polisi yang menyamar sebagai kru pesawat sebenarnya tidak pernah terlibat dalam sebuah operasi pembebasan sandera, apalagi melumpuhkan teroris. Ke-16 polisi yang menyamar itu ragu-ragu. Hingga pada akhirnya, di detik-detik terakhir, mereka mengadakan voting. Hasilnya, misi dibatalkan. Mereka malah kabur dari pesawat beberapa saat sebelum 2 helikopter yang membawa pelaku dan sandera mendarat di bandara. Sesampainya di bandara, salah satu anggota BSO ditugaskan memeriksa pesawat. Ia kaget sebab pesawat dalam kondisi kosong. Ia lalu menyimpulkan BSO telah dijebak. Maka ia pun berlari kencang ke helikopter, balik ke helikopter. Dan di momen itulah
Dan momen setelah itu adalah adegan puncak dari tragedi ini. Para penembak jitu mulai menembaki beberapa anggota milisi BSO yang sedang bersiaga di sisi helikopter. Milisi BSO tentu saja membalas tembakan, tapi mereka menembak secara membabi buta ke segala arah. Bandara terlalu gelap. Aksi tembak-tembakan jadi random gak berarah. Kondisi yang serba chaos ini berlangsung hingga jelang tengah malam. Beberapa anggota BSO sudah terkapar tak bernyawa. Sisanya lemah kehabisan tenaga dan putus asa. Keputusasaan itu akhirnya mendorong mereka untuk melakukan hal yang paling ditakutkan otoritas Jerman Barat. Membantai para sandera yang masih duduk di dalam kursi helikopter. Tidak ada sandera yang selamat. Satu pun. 11 atlet dan pelatih asal Israel terbunuh dalam pembantaian di Munchen. Sementara itu, 5 orang anggota BSO tewas. Dan 3 lainnya ditangkap. Dunia mengenang kejadian tersebut dengan rasa duka, rasa sedih. Dekade 1970-an memang menjadi masa yang penuh darah. Munich Massacre hanya salah satu contoh. Milisi pembela Palestina melancarkan terornya, namun pihak Israel juga membalas dengan manuver yang tak kalah kejam. 8 September 1972, 3 hari setelah tragedi tersebut, Israel membobardir 10 titik yang mereka anggap sebagai basis PLO di Syria dan Lebanon dengan serangan bom udara sebagai serangan balasan. Korban sipil berjatuhan. Dan rentetan konflik Israel-Palestina masih saja berlangsung hingga saat ini. Saya Rifa dan rekan saya Yantina untuk Persami.